Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ratu Bidadari, idola sejuta umat, dan saya ditemani oleh ajudan saya atau asisten saya. Siapa dia? Raden Banaspati. Oke teman-teman, saat ini dalam konten ini kita membahas tentang orang-orang yang mendeskripsikan atau orang-orang yang sekarang lagi viral, lagi gempar-gemparnya, lagi marak-maraknya seorang dukun dikambing hitamkan, di mana seorang dukun yang nggak tahu apa-apa, nggak pernah mengganggu, tapi oleh mereka yang sok intelek, sok suci, sok sempurna, sok perfect, intinya dukun itu seakan-akan makhluk atau ciptaan Tuhan yang paling hina. Bahkan menurut mereka dukun itu seakan-akan lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada seorang pelacur, dan sangat buruk lah, profesi yang sangat buruk. Padahal di zaman dahulu seorang dukun memiliki andil, memiliki peran khusus dan peran yang sangat penting, seperti dukun pijet, dukun bayi, dan bahkan perihal lainnya gitu loh, sebelum adanya dokter. Monggo Banaspati bisa dijelaskan tentang maraknya dan viralnya banyak influencer, konten kreator, youtuber yang saat ini lagi membicarakan pansos lah ke dukun. Intinya seperti ini, Ratu. Lihat-lihat semua konten kreator itu hanya tertuju kepada pihak yang bersalah. Meskipun itu nggak salah, kayak dukun. Sebenarnya dukun itu nggak salah, tapi disalah-salahkan. Karena apa? Sekarang kita lihat seperti pesulap merah, Dr. Rich. Itu kan Dr. Rich siapa? Dr. Rich. Richard gitu. Ah, jangan panggil Dr. Richard. Rich ada, kayak roti bakar Rich. Bukan nanti kecirit nanti. Jadi seperti itu. Kita itu menilai orang itu jangan sebelah mata. Jadi semua makhluk yang hidup di sini itu mempunyai kesan dan mempunyai potensi. Kayak contohnya dukun, katanya dukun itu pembodohan. Ada yang mengatakan dukun itu syirik, ada yang mengatakan dukun seperti inilah, kayak tai lah. Jadi gini, yang paling menyakitkan itu terucap dari bacotnya, dari mulutnya, dari cangkemnya. Siapa itu si kresek merah itu loh, yang rambutnya merah itu? Siapa itu? Kresek merah atau siapa itu namanya? Kresek merah, pesulap merah. Pesulap merah atau kresek merah? Marcel merah. Marcel merah. Itu namanya bukan, Marcel merah. Bukan Kutat merah ya? Ya bukan. Kutat merah katanya Samsudin, kutat merah itu. Jadi katanya kresek merah itu dukun itu kalau nggak nipu cabul. Jadi dipukul rata. Jadi dukun itu pasti nipu, pasti cabul gitu loh. Nah kalau dukunnya cewek, dukunnya cantik, ya malah seneng lah kalau dukunnya cabul ya. Ya tambah suka. Tambah seneng saya. Sekarang katanya kalau konsultasi ke dukun itu harus bayar gini. Sebelum adanya dokter, ada dukun. Ingat, konsultasi ke dokter aja bayar tuh. Masa konsultasi ke dukun nggak bayar? Sama-sama mempunyai ilmu lah. Sekarang gini, dokter paling kuliahnya, sekolahnya cuma 4 tahun lah. Ya memang sekolahnya mahal, ya mungkin nggak sampai miliaran lah. Ya mungkin masih ratusan, itu bahkan 1 M atau berapa lah, nggak sampai ber-MM. Lah belajarnya kan cuma 4 tahun, sedangkan dukun itu nggak cukup 4 tahun loh, bertahun-tahun. Lebih dari 4 tahun. Gimana sekolahnya dukun itu seperti apa? Sekolahnya dukun itu puasa, tirakat, sholatnya bertapa. Itu bertahun-tahun. Semuanya itu butuh proses yang sangat lama. Sama seperti dokter, kita di sini kan berbicara itu tidak menurunkan harga dirinya dokter Ratu ya. Ya. Cuman kita di sini hanya membenarkan lah siapa yang salah, siapa yang benar. Toleransi lah, jangan saling menghina atau
sesuatu yang menjatuhkan profesi orang lain. Kalau profesi kamu tidak mau dijatuhkan, ya jangan menjatuhkan orang lain. Kalau kamu nggak mau dihina, jangan menghina orang lain. Walaupun di mata kamu itu buruk, di mata kamu itu hina, di mata kamu itu kecil gitu. Jadi dukun itu nggak cukup kita belangkonan atau serbanan jadi dukun, tidak. Latihannya, belajarnya itu bertahun-tahun dengan pengalaman, dengan perjalanannya, dengan tarekatnya yang sangat luar biasa, dengan tirakat lelakunya yang sangat berat gitu loh. Mungkin pesulap merah itu, pesulap itu bisa menyembuhkan santet kayak ini. Oh, dia kan pawang dukun, berarti Oh, dia bisa menyembuhkan santet. Coba aja, siapa itu? Resek merah itu suruh ngobatin orang yang kena santet, bisa nggak? Wah, semua kan ada triknya, nanti kan dibongkar. Triknya Iya. dibongkar apa, nanti perutnya dibuka biar ada batunya nanti. Iya, dia kan rajanya settingan, rajanya ngetrik dia. Nah, Jadi kalau nanti buat temen-temen, kalau ada temen-temen yang kena sihir, kena pelet, kena lintrik, kena santet, kena teluh, kalian nggak usah ke dukun, kalian nggak usah ke paranormal, nggak usah ke spiritual, nggak usah ke kiai. Datangi aja Resek Merah biar dibongkar itu. Betul nggak? betul, sama dokter. Kemarin tuh saya dapat kabar dari pasien saya, Ratu. Dia itu sudah berkali-kali ke dokter, tapi menurut dokter itu nggak ada penyakitnya. Terus gimana itu? Sedangkan perut itu sudah membesar kayak hamil 9 bulan. Iya. Kok kata dokter tuh nggak ada penyakitnya? Nah, ini sebabnya apa? Kalau kita hanya berbicara secara logika, dokter nggak masuk akal. Nah itu loh. Tapi mengeluarkan uang. Boleh kita sekolah setinggi apapun, tapi kalau merendahkan orang lain itu nggak pantas. Nah iya, ibaratnya ke dokter aja nggak sembuh, udah bayar uang mahal. Ya, Terus ke dukun udah gratis, kadang bayar aja seikhlasnya, kita udah dicaci maki, diprotes seperti itu. Sekarang kalau dukun nggak narik, ya kan, nggak narik loh. Yang penting kita nggak usah jadi dukun lah ya. Ya, betul. Dan dikira kita jadi dukun itu gampang apa? Ya kamu ke dokter aja, kalau kamu nggak mau bayar, kalau kamu ingin gratisan ke dokter aja, atau ke siapa aja, atau ke Resek Merah itu gratis. Nah kan katanya dokter itu kan, kalau kemarin ada dokter Rit yang mengatakan dukun itu pembohongan, pembodohan. Nah sekarang gini aja, yang kena santet, yang kena sihir silakan ke dokter Rit. Siapa Iya. tahu dia bisa menyembuhkan. Tapi kalau seandainya dokter Rit mengatakan tidak ada penyakitnya, gimana tanggung jawabnya dokter? Apa bisa dipertanggungjawabkan? Nah itu. Jadi gini loh, siapa tuh Richard? Ya, namanya penyakit itu ada medis sama non medis. Kalau penyakit non medis dengan disembuhkan dengan cara medis ya tidak bisa, karena di luar nalar. Nah penyakit medis disembuhkan dengan cara non medis itu bisa sembuh, bisa enggak, tergantung ilmu gitu loh. Jadi intinya kita itu saling menghormati, terus saling toleransi lah. Jangan, ya mungkin mereka pansos saja kalau tak lihat, kayak si dokter Richard itu pansos, Resek Merah juga pansos di pajak sosial dia. Dia semua itu cari sensasi, dan bahkan semua orang yang bisa mengobati non medis itu dibilang pembodohan, yang ginilah, yang gitulah. Kok yang saya pertanyakan tuh satu, kenapa kalau ada penyakit santet ke dokter, kok dokter bilangnya Gak ada tak penyakitnya. ada penyakitnya? Ini maksudnya gimana? Ini dokter tak oknum? Itu loh. Berarti dokternya abal-abal. Orang sakit kok dikatakan penyakitnya nggak ada, berarti dokternya abal-abal. Gitu. Dia nggak bisa memberikan solusi. Gitu loh. Padahal pasiennya bilang ini sakit, tapi dites nggak ada penyakitnya. Lah itu seperti apa? Itu sangatlah. Cuman di sini kan kita bicara karma ya. Mereka kan mencaci maki, menghina-hina, bahkan banyak artis-artis, influencer, bahkan tokoh agama yang seakan-akan melihat profesi dukun itu profesi yang sangat keji, yang sangat hina, yang sangat rendah sekali. Ya mungkin
karma lah, nanti waktu lah yang akan berbicara ya. Kita tidak ada yang tahu kan. Yang nggak ada yang tahu. Karena Kresek Merah pernah mengatakan ini ilmu merah, ini ilmu putih lah. Ilmu merah ini siapa? Ya Kresek Merah. Putih ini siapa? Ya yang orang-orang yang banyak bicara ini. Kita ilmu hitam aja. Kita ilmu hitam. Ilmu Jadi hitam. bisa menghilang kemana-mana. Ini ilmu merah, ini ilmu putih, dan ini adalah ilmu hitam. Jadi teman-teman, untuk Kresek Merah masuk aja ke ilmu hitam. Nanti akan ku netralisir. jangan Apalah. masuk ke ilmu hitam. Suruh aja ngopi pahit biar dia tahu betapa pahitnya kehidupan. Dia kan ngopinya manis-manis. Mungkin dia ngetes belum pernah ngopi. Makanya sekali-kali Kresek Merah atau Dokter Richard ngopi lah yang pahit biar kamu tahu makna kehidupan. Takutnya nanti kena karma. Oke, kamu aman, nggak kena santet, tapi takutnya keluarga kamu. Atau yang namanya karma itu kan hukum sebab akibat. Kalau kamu nanam baik, ya cukulnya baik. Kamu nanam jelek, ya cukulnya buruk. Bukan begitu? Wah, betul. Karena karma itu tidak akan pernah salah alamat. Betul. Sama halnya kita itu mengirim paket, itu nggak mungkin salah alamat. Sesuai alamat ya. Sesuai alamat. Kalau enggak ke ayahnya, ibunya, adiknya, bahkan ke anak-anak turunnya nanti. Kita sekarang tidak merasakan, wah enjoy, enak. Tapi suatu saat nanti, kalau waktu sudah menjawab, kamu akan terkena karmanya. Yaitu perilakumu yang dulu seperti Waktu yang berbicara itu nanti kan waktu. Intinya kan banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang terganggu, banyak orang yang marah karena bukan Kresek Merah saja sih, banyak kayak lain-lainnya kayak artis-artis siapa gitu, terus pengacara siapa gitu, banyak sekali. Hati-hati ya, kita bertutur kata, berucap itu hati-hati, walaupun itu hanya sekedar konten. Ingat, lidahmu pisaumu akan bisa membunuhmu diri sendiri, akan bisa membunuhmu sendiri. Bukan mulutmu harimaumu. Bukan, tapi pisaumu. Kita Pisaumu. rubah aja. Tapi untuk Kresek Merah dan Dokter Rit, saya sampaikan dan saya pesan satu kali lagi, jangan pernah meremehkan karyanya orang lain selagi karyamu tidak diremehkan orang lain. Bukan karya, tapi profesi. Dukun itu bukan karya. Tapi kalau Dokter Rit sama Kresek Merah ini kan mempunyai karya. Ya. Karyanya gini, karyanya dua orang ini hanya banyak omong, banyak bacot. Jadi untuk kalian berdua, ya ingat, jangan pernah meremehkan orang lain selagi kamu di atas. Nanti kalau kamu di bawah, kamu tidak akan dipandang. Ya mungkin gini, kalau Kresek Merah mungkin banyak yang backingi ya. Mungkin di belakangnya Kresek Merah banyak orang-orang yang membackingi atau mendukung, baik secara finansial maupun bantuan hukum lah. Terus kalau Richard mungkin beranilah mengeluarkan uang untuk urusan hukum gitu. Tapi intinya namanya apes itu kan nggak ada di kalender, betul nggak? Nggak ada di tanggalan. Jadi untuk meskipun Kresek Merah dan Dokter itu mempunyai backingan yang besar, jangan sombong, karena tidak selamanya Anda Sombong sih nggak apa-apa, cuman jangan berlebihan. Kalau sombong dia sudah sombong, cuman intinya kita jangan berlebihan. Kalau berlebihan, ya ibaratnya kalau kita makan terus kenyangan itu kan karena berlebih. Kita haus, kita minum, cuman kalau terlalu berlebihan kan juga nggak enak, juga bahaya. Nanti bisa blunder, bisa memanuver atau kembali kepada dirimu sendiri, menghancurkan dirimu sendiri. Bahkan cuan-cuan yang kamu dapatkan selama ini dari kamu diundang podcast, diundang ke stasiun TV, dari akun YouTube, nanti bisa habis ketika kamu sudah apes. Nah ini bahaya. Makanya
saling lah, mungkin stop yang kemarin itu jadikan buat pembelajaran. Kita nggak membenci kresek merah, kita nggak membenci Dokter Richard dan lain-lainnya. Kita sayang sama mereka, cuman jangan terlalu berlebihan walaupun itu hanya sekedar konten. Standar lah ini, pertengahan. Kalau kita ke atas mikir dulu, kalau aku ke atas ini jatuh apa enggak, kalau ke bawah misalnya di bawah aku bisa ke atas apa enggak. Jadi pertengahan itu bisa ke atas bisa ke bawah dan bisa memikir ke depannya seperti apa. Jangan seolah-olah kita itu memikir yang sekarang, oh kontenku bagus, subscribernya banyak, yang menyukai banyak. Tidak seperti itu kawan. Star syndrome itu ya mungkin banyak ya sekarang fan-fannya kresek merah memuji-muji, tapi suatu saat saya lihat orang-orang yang ngefans, orang-orang yang mengidolakan kresek merah mungkin bisa berbalik membenci atau tidak respect, karena kalau kresek merah terlalu berlebihan, terlalu over, lah ini bahaya. Karena Anda terlalu berlebih. Kayak kemarin siapa, Mbak Rara itu ya, yang suruh minta maaf ke di Selat Merah, suruh minta maaf ke Mbak Rara itu ya. Katanya kalau mendeteksi hujan dari Google, dari BMKG. Ada. Sekarang gini ya, banyak di Jawa kalau orang mau punya hajatan, kalau mempunyai selamatan, kalau hujannya nggak turun itu bisa buang lagi kayak celana dalam ke atas gentengnya. Yaitu bentuk keyakinan sih, percaya nggak percaya memang dalam fakta di lapangan memang ada, dan itu bagian dari budaya. Kayak kebal bacok itu ada, orang yang kebal bacok itu ada, orang yang bisa memindah hujan itu ada, dan itu bukan hoax atau kebetulan, memang ada, dan itu sudah berabad-abad, bukan bertahun-tahun, tapi sudah berabad-abad. Mulai zaman dahulu itu sudah ada orang-orang yang memiliki kelebihan. Mungkin gitu saja, ini kita akhiri. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Salam dari saya, Ratu Bidadari, idola sejuta umat, dan Raden Banas Padi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe Ratu Bidadari TV. Saya tunggu. Oke?